Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggina Ramadhani dengan NIM A1A32385. Di sini saya akan menjelaskan analisis dari Jurnal Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng, Bali. Jurnal ini membahas tentang bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak-anak di Kabupaten Buleleng, Bali. Fokusnya adalah bagaimana polisi dan aparat terkait mengupayakan diversi atau penyelesaian di luar pengadilan untuk anak-anak pelaku Curanmor agar mereka mendapat perlakuan hukum yang lebih manusiawi dan edukatif daripada hanya dihukum. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan perlakuan khusus karena kondisi psikologis mereka yang masih labil. Kasus kriminalitas anak, khususnya pencurian kendaraan bermotor, meningkat di Kabupaten Buleleng, Bali, yang masih berkembang secara ekonomi dan sosial. Undang-undang ini mengatur batas usia anak 12-18 tahun yang melakukan tindak pidana agar proses hukum menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan undang-undang tersebut dan tindakan kepolisian dalam menangani kasus Curanmor anak. Faktor yang mendorong anak melakukan pencurian kendaraan bermotor yaitu faktor ekonomi. Keluarga yang kurang mampu sehingga anak terdorong memenuhi kebutuhan atau keinginannya sendiri. Faktor keluarga yang minim pengawasan sehingga anak kurang bimbingan dan kontrol perilaku. Lingkungan sekitar yang kurang kondusif mempengaruhi perilaku anak. Pendidikan anak yang rendah atau terputus, kurang mendapat arahan. Minimnya sosialisasi hukum sehingga anak tidak sadar akibat hukum tindak pidana. Pihak kepolisian Polres Buleleng menerapkan pelaksanaan undang-undang ini dengan mengutamakan diversi untuk kasus Curanmor anak sesuai batasan usia dan berat tindak pidana. Diversi dilakukan melalui pemanggilan saksi, pendampingan hukum, koordinasi dengan balai permasyarakatan dan musyawarah melibatkan anak, keluarga, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Upaya ini mendorong penyelesaian secara damai tanpa proses pengadilan formal agar anak bisa direhabilitasi dan tidak terstigma. Kasus seorang anak berinisial AJ yang melakukan Curanmor menjadi salah satu contoh bagaimana diversi tidak dilaksanakan. AJ merupakan anak kurang mampu dan pernah melakukan pelanggaran ringan sebelumnya yang diselesaikan secara musyawarah. Polisi melakukan penyidikan, koordinasi dengan balai pemasyarakatan, serta memfasilitasi mediasi sehingga diversi tercapai dan AJ tidak langsung diproses ke pengadilan. Namun, penggulangan tindak pidana oleh AJ beberapa tahun kemudian membuat diversi tidak lagi diberikan sesuai ketentuan hukum. Selanjutnya adalah analisis buku Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi karya Dr. Edi Rifai SH.MH yang membahas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia secara sistematis dan mendalam. Menurut analisis saya, buku ini memberikan pemahaman yang sangat komprehensif tentang korupsi dari berbagai sudut pandang, mulai dari definisi korupsi menurut para ahli hingga implikasinya dalam konteks hukum dan sosial. Penulis berhasil menjelaskan korupsi sebagai fenomena yang kompleks, tidak hanya sebagai kejahatan ekonomi tetapi juga sebagai masalah sosial, politik, dan moral yang merusak tatanan masyarakat. Awal buku ini memaparkan pengertian korupsi yang sangat kaya secara konseptual, dan saya terkesan dengan pembahasan korupsi yang tidak hanya terbatas pada penggelapan uang negara tetapi juga meliputi aspek penyuapan, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Masing-masing tipe korupsi dijelaskan dengan rinci berdasarkan teori-teori para pakar yang membawa pembaca untuk memahami betapa luas dan dalamnya isu ini. Selanjutnya, buku ini membedah tindak pidana korupsi dari perspektif hukum pidana, menguraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Saya menemukan bagian ini sangat penting karena menjadi pondasi bagaimana hukum nasional menangani korupsi, termasuk definisi tipe-tipe tindak pidana yang berbeda, dari penyalahgunaan jabatan hingga pembiaran tindakan korupsi. Buku ini juga menghadirkan perspektif penegakan hukum yang menekankan peran aparat penegak hukum, khususnya jaksa dalam pemberantasan korupsi. Saya melihat penulis menggambarkan bagaimana jaksa sebagai ujung tombak sistem peradilan harus memiliki profesionalisme yang tinggi, tidak hanya dalam menjalankan tugas hukum, tetapi juga dalam menegakkan keadilan dan integritas moral. Dalam pembahasan kebijakan kriminal, buku ini mengupas strategi pemberantasan korupsi yang tidak hanya bersifat represif melalui hukum pidana, tetapi juga preventif dan edukatif. Saya pikir ini sangat relevan karena menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi perlu pendekatan menyeluruh, melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu bagian yang membuat saya merenung adalah soal budaya hukum dan etika profesi yang dibahas secara mendalam. Penulis menggarisbawahi bahwa tanpa budaya hukum yang kuat dan komitmen moral dari aparat penegak hukum, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil. Dari sini saya paham bahwa reformasi hukum harus seiring dengan perubahan mental dan budaya dalam masyarakat dan lembaga penegak hukum. Selain itu, buku ini juga memberikan sorotan terhadap kendala nyata di lapangan, seperti sulitnya pembuktian kasus korupsi, kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia atau SDM yang memadai, serta peran masyarakat yang belum optimal. Saya mengapresiasi bahwa penulis tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga realitas yang sering dihadapi dalam penegakan hukum korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga khusus juga dianalisis dalam buku ini. Saya melihat penulis mencoba memberi gambaran historis dan fungsi KPK, termasuk tantangan dan perannya yang semakin strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penjelasan ini memperkaya pemahaman saya tentang bagaimana lembaga ini bekerja dan hubungannya dengan sistem hukum nasional. Dalam penutup, buku ini memberikan refleksi kritis terhadap upaya pemberantasan yang telah dilakukan dan menyarankan pendekatan yang lebih integral dan adaptif di masa depan. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa korupsi adalah masalah sistematik yang harus ditangani melalui reformasi hukum, sosial, politik, dan moral secara bersamaan. Secara keseluruhan, buku ini sangat informatif dan penting bagi siapa saja yang ingin memahami seluk-beluk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Narasi yang disampaikan terasa personal dan reflektif, membuat saya seperti diajak berdialog langsung dengan penulis tentang urgensi dan kompleks pemberantasan korupsi yang tidak hanya masalah hukum, tetapi juga kegelisahan sosial yang mendalam.